Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di catatan Pipitika. Sahabat, kali ini saya kedatangan tamu yang super spesial. Siapakah beliau? Kita akan kenalan bareng-bareng ya dengan beliau, karena saya juga ingin mendengar banyak pengalaman-pengalaman beliau yang berkaitan dengan spiritual dan mungkin juga supranatural. Jadi tetap stay tune di catatan Pipitika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen nanti di akhir video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Abah kesini. Sebelum ngobrol-ngobrol, Bah, kita ngobrol santai ini, Bah. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih banyak, kenalan dulu, Bah, sama teman-teman semuanya. Isa Safari, founder Lakranjo. Saya juga punya channel yang ya lumayan. Iya, nanti itu di ini ya, saya tulis, Bah. Nanti channelnya nggak apa-apa, Bah. Channelnya namanya apa? Channelnya juga Isa Safari Lakranjo, bercerita tentang sosial. Jadi saya kenal Abah itu di Facebook ya, Bah? Ya, Di Facebook Abah ini cukup kenceng beritanya tentang turun ke jalan, bantu-bantu janda tua, ya. duafa, anak yatim. Daerah mana yang biasa disasar, Bah? Dulu itu masih seputaran Surabaya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu merambah ke Nganjuk, ke Kertosono, ke Kediri, Sidoarjo, Mojokerto juga. Jadi yang dulu belum pernah daerah-daerah terpencil yang kita jelajahi, sekarang kita jelajahi. Jadi yang daerah-daerah yang pokoknya yang jarang terjamah oleh bantuan, coba kita masuk ke sana. Oke. Bentar, ada lagi yang saya pengen tanya lebih lanjut sebelum kita ngobrol tentang pengalamannya Abah ya di dunia supranatural maupun spiritual, karena Abah cukup ini ya, Bah, cukup akrab. Dulu masih suka tirakat, sekarang banyak makan, ilmunya sudah luntur. Tirakatnya Abah justru real langsung ke ini, ke anak-anak yatimnya. Dulu sih sebelum sebelum ada sosmed atau apa, dulu kita itu senang merambah ke daerah-daerah yang ya katakanlah angker lah juga. Oke, tahan dulu, Bang, yang itu. Saya mau nanya sekarang, awalnya gimana Abah itu kok akhirnya jadi founder Blakraan Yuk itu? Oh begini, itu insya Allah kalau nggak salah tahun 2016 itu kan. Sebelum saya menekuni dunia sosial, saya dulu adalah seorang founder musik indie Surabaya. Wah, ternyata Abah pemusik. Oke, lanjut Bah. Keren. Ya, jadi, Kemudian salah satu komunitas terbesar di Surabaya indie. Jadi jadi macam-macam musik yang ada di dalam situ. jadi sebuah komunitas Ya, ada gitu ya. Apa namanya waktu itu, Bah? Berisik Musik Community. Kayaknya saya pernah dengar itu. Iya. Oh, oke. Iya. Kemudian, Bah, vakum gitu. Enggak vakum, saya itu masih jalan. Kemudian dari anak buah saya yang itu memberitahu, Om, ini ada komunitas sosial begini. Saya tertarik begitu, karena kita lihat di TV ya, ada uang kaget, ada rumah, itu menjadi salah satu inspirasi saya. Oke. Saya kok kepingin misalnya ketemu orang yang nggak bisa makan, kasih makan. Ketemu orang yang nggak punya, misalnya omanya yang perlu rokok, bisa kita benahi meskipun dengan semampu dan sebisa kita. Saya kepingin kayak gitu ya. Akhirnya anak buah saya itu mengajak, namanya dulu insya Allah Yayasan Kuliner Kasih. Itu saya ikut di situ, bagaimana menjadi relawan dan terjun di dalam itu. Lah, seiring setahun itu saya belajar, kemudian saya pikir coba sih saya ingin mendirikan sendiri gitu ya, dengan dana yang masih ingat, saya itu masih urunan kita sama teman-teman tuh, kalau nggak salah ada uang
2.800.000 kita itu jalan sendiri. Jadi kalau kita mungkin ikut yayasan lain itu harus pakai birokrasinya kayak gini, harus begini-begini dulu, ribet ya. Akhirnya saya sederhanakan. Kalau memang orang ini yang kita survei ini memang benar-benar orang tidak punya dan butuh cepat, ngapain tidak kita tolong pada waktu itu juga gitu loh. Jadi itu yang membuat kita ya udah kita bikin komunitas sendiri. Dan alhamdulillah mungkin saat saya masih ikut di komunitas lain itu banyak donatur mungkin yang tahu saya sendiri pun tidak tahu. Tiba-tiba mereka inbox saya, ini aku titip ini dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang, iya, akhirnya sampai memesan. Dan yang unik itu ada salah seorang sahabat saya juga donatur yang luar biasa dari Jakarta ke Surabaya, cuma nemuin saya ngasih uang 6 juta. Bang, ini uang tolong habiskan. Saya kan baru pengalaman pada waktu itu masih baru setahun ya jadi relawan. Dia tolak-toleh, ini uang ini mau tak kemanain gitu. Kayak apa dosa menake. Tahun itu kan ya? Iya, masih bingung saya. Jadi kalau ketemu duafa yang butuh habis kontrak, ya sudah tak bayarkan aja biar uang ini cepat habis karena amanahnya suruh menghabiskan. Berarti Abah itu datengin yang sekitar rumah Abah atau yang Abah tahu info tentang mereka yang nggak mampu ini Abah dapat dari mana? Ini saya tiap hari ngeliter, jadi kadang ada teman-teman ya ngapa bahasa ngeliter apa ya? Ya, muter-muter muter-muter lah ya. Itu kadang-kadang teman-teman ini ada yang begini, ini begini ada info dari teman-teman FB maupun ya sudah itu. Nah itu saya datangi, saya cross check, saya investigasi sendiri. Oh benar, karena memang macam-macam lah ya. Ada memang dari kita menjadi relawan ini paham karakter orang yang memang tidak mampu dan ada yang pura-pura, ada yang dimanfaatkan. Oh, oke. Dan itu nggak tanggung-tanggung, anaknya pun yang memanfaatkan ibunya, macam-macam ya. Oke. Jadi unik. Terus sampai akhirnya merambah ke Kediri. Yang saya sering lihat itu ada Facebook page ya, Pak ya. Oh iya, fanpage-nya Abah itu lama dulu kan belum paham ya antara fanpage sama grup itu kan sudah bikin fanpage aja, tapi fanpage-nya itu pesan-pesan yang baik gitu. Iya, itu saya lihat juga di YouTube juga di Kediri yang saya sering lihat itu. Itu gimana sampai akhirnya banyak apa itu namanya, cabang atau apa banyak? Ya cabang istilahnya. Cabangnya belakraan yuk sampai dari Surabaya sampai merambah ke kota-kota lain, itu gimana tuh ceritanya? Akhirnya juga saya heran juga sih sebenarnya, kadang tidak mudah melihatnya kan ini kok seperti ini, padahal memulainya itu kan juga saya juga nggak berpikir bahwa pelakarnya itu bisa sebesar ini sampai sekarang, sampai di usianya yang 5 tahun lebih sekarang. Iya. Bisa sampai ke Lampung itu juga luar biasa. Jadi kekuatan sosmed kalau kita gunakan dengan baik insya Allah. Iya betul. Kita gunakan baik aja. Jadi insya Allah. Jadi itu mereka yang datang menawarkan diri gitu, Bah? Iya. Makanya kan orang kan kadang terinspirasi ya, ya sudah monggo kita sama-sama pakai bendera ini, monggo silakan. Oh begitu. Ayo. Oke. Memang awalnya itu dari komunitas yang pertama pertama itu dari GKS, Grup Kuliner Surabaya. Iya, itu kan gede banget tuh GKS ya. Dari situ kita punya pemahaman yang sama. Kalau yang bakulan, yang sepuh-sepuh itu ayo kita larisin, punya karakter yang sama. Itu dari sana kita itu kumpul akhirnya jadi relawan itu. Kumpul dengan orang-orang yang sevibrasi, akhirnya seperti itu. Yang di sana langsung oke, aja kita bantu di sana. Yang jualan sepuh-sepuh awalnya seperti itu, terus kemudian kita berkembang, kenapa tidak kita bisa bergerak yang lebih gitu loh ya, meskipun tidak terlalu besar, minimal mereka itu ya bisa bertahan 2-3 hari daripada tidak sama sekali. Iya betul sekali, jadi seperti itu ya. Abah ini asli orang mana sih? Surabaya sih. Surabaya asli. Itu indinya nanti ngobrol lagi. Masih nggak, Bah? Apanya? Yang wadah musik indie itu. Lagi keasikan dunia sosial jadi males kalau musik. Iya.
Oke. Memang kalau udah kadung terjun di dunia seperti itu jadinya ini sampai lupa diri Abah. Musiknya kalah sih, alatnya sudah tak jual semua. Tiap hari ya Abah belakraan tuh. Tiap hari. Makanya kan kadang saya post di reel itu kan, itu keadaan yang kenapa? Tapi tidak sama pengemis, jadi catatan ya. Saya tidak memberi santunan kepada pengemis. Kenapa itu, Bang? Karena pengemis lebih kaya daripada kita. Pengemis itu pagi-pagi sudah sarapan sego bebek lah, kita relawan itu. Telo goreng. Karena pengemis itu ya sepeda motornya lebih mewah daripada punya relawan. Relawan punya Supra, pengemis sudah fiction dan lain sebagainya. Nah, hebatnya Abah itu adalah benar-benar terjun ke kampung-kampung yang kumuh ya, Bah ya, yang sekiranya banyak sekali orang yang membutuhkan. Makanya namanya belakraan ya, Bah. Iya. Awalnya dulu itu kita ngurusi kucing juga. Oh. Cat lover kita ini. Oh iya, oke. Tapi gara-gara tidak sepaham sama nyonya istri di rumah, kita cinta cat lover, istri head lover apa? Cat hater. Kasih Oh, nggak suka kucing. Iya, kita kan kalau mulai di rumah itu mesti Iya, oke. Ya sudah lah, ya udah aku ini dari komunitas kucing ini dulu kan kita rubah ya, kita ngurusin manusia aja deh. Berapa Bah anggotanya belakraan? Sekarang kira-kira Kalau deh. sekarang ya mungkin 100-an kali ya. Alhamdulillah ya, tersebar di seluruh daerah. Oke. Ada yang memang dia cuma 2-3 orang tapi jalan mereka. Kadang yang di Sidoarjo ini ya lucu, kadang ya nggak mau diekspos tapi kirim ya. Iya. Nah, itu kalau teman-teman ada yang mau gabung di belakraan, caranya gimana, Bah? Coba. Ya, caranya harus nggak waras dulu. Nggak waras dulu ya? Iya, karena kalau waras nggak mungkin lah orang waras kok ngurusin orang. Iya. Karena relawan tuh harus jangan waras. Ngapain kita hujan-hujan nyari orang yang nggak bisa makan? Kalau orang waras ngapain keluarnya di rumah? Oke, itu syaratnya. Ketidakwarasan yang sangat-sangat keren kalau saya bilang. Kalau ketidakwarasannya model kayak gini, saya mau ikut nggak waras. Ngapain kita ngurusin juga kontrakan orang, habis kita bingung mikir. Oh, orangnya orang nggak punya rusak, kita mikir mau dibedain. Kalau kita waras ngapain biarin. Walaupun kita nggak waras, kita bagaimana mikir, bagaimana kita bisa bedah rumah orang yang nggak punya, rumahnya anak yatim. Bah, bisik-bisik. Iya. Pemerintah tahu nggak sih Apanya? tentang belakraan yuk dan misinya selama ini? Enggak, tapi kita alhamdulillah sih didukung sama yayasan besar kayak YDSF, ACT, Rumah Zakat. Oh, alhamdulillah. Support kita. Karena kan memang duluan mereka lah, duluan yang lebih kuat tonggaknya, kita akan sering dibantu. Oke, kayaknya cukup itu dulu kita ngobrol tentang belakraannya. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan tuliskan komen aja. Nanti di deskripsi saya akan tuliskan juga linknya belakraan juga. Setelah tadi ngobrol tentang dunia sosial Abah yang tidak waras tadi ya, sekarang kita mau ngobrol tentang yang tidak waras di sisi yang lain. Abah ini dengar-dengar banyak pengalaman, walaupun dulu ya, Bah. Dulu. Tapi pengalaman yang paling berkesan waktu itu Abah sempat cerita ke saya yang tentang pengalaman di Pantai Utara. Ya. Pada waktu itu kan biasa saya masih ikut kumpulan ya gitu yang berbau supranatural. Setiap 10 surah kita itu mesti ke pantai itu. Itu kita juga untuk mengasah apa istilahnya, ilmu gaib atau apa gitu ya. Tenaga dalam? Bukan, enggak. Oh, bukan. Iya, bukan. Jadi mengasah mata batin lah katanya. Olah rasa. Iya. Jadi pada waktu itu saya pakai tupo itu konsentrasi. Jadi menghadap ya di daerah Paciran. Lamongan ya? Iya, di Lamongan pada waktu itu masih ingat ya. Jadi saya membuktikan bahwa selain alam ini Allah menciptakan alam lain, dan itu dengan ya adalah bacaan tertentu, kemudian kita hidupkan kita dupo itu
apa dupa bahasa Indonesia. Dupa. Dupa ya, dupa ya. Nah, itu saya konsentrasi sekian, nggak lama kok pada waktu itu. Jadi saya tembus itu alamnya bagus kayak pedesaan, jadi hampir kayak sap-sapan kayak di Bali gitu loh ya, begini ya, bagus itu. Tanah siring gitu. Iya. Jadi padahal di sana itu saya melihatnya lautan tidak, saya menghadap ke lautan. Jadi alam, jadi memang boleh percaya boleh tidak, tapi memang kenyataan seperti itu. Makanya kembali saya kalau dalam gelombang saja ada MW, SW, Yeah. FM ya, itu dalam satu. Nah ini bagaimana makanya alam ini termasuk Allah menciptakan alam, dan itu benar. Dan di sana itu tidak ada malam, tidak ada siang, jadi kayak agak mendung-mendung gitu ya. Tapi tidak lama pada waktu itu, memang butuh apa ya, masih belajar, masih butuh belajar. Dan tidak menemui orang, tapi masih seperti alam saja. Jadi masuk ke alamnya aja. Alam ya, gelap gitu. Masya Allah. Waktu itu ada guru. Ada, jangan jadi pesan saya kalau belajar begini harus ada gurunya. Oke. Jangan sendiri nanti, edan nanti. Iya. Terus ada lagi nggak Bang pengalaman yang deket-deket ini deh, yang maksudnya keinget banget, tapi yang berkaitan dengan yang makhluk kayak gitu. Banyak deh kayaknya. Banyak. Ya ini salah satunya, bila teman-teman di rumah kosong hati-hati ya kan. Makanya kan pesan di rumah kosong selalu pakai salam. Biasanya rumah kosong itu satu pasti yang sering terjadi dihuni genderuwo. Dan genderuwo ini jahil banget. Dan ini pernah pengalaman saya, ini sore loh ya, bukan malam, tengah malam, bukan sore. Saya itu kan biasa teman saya ke Lamongan. Nah itu saya iseng-iseng ada di rumahnya, itu di sebelah ada rumah kosong. Rumah kosong itu ya sudah kayaknya lama banget tidak dihuni. Saya iseng-iseng ke belakang. Saya begitu membuka pintu yang kan dari biar orang desa kan dari seng ya kok. Suaranya kayak dilempar batu. Dua. Tapi saya enggak pikiran saya nol, enggak punya pikiran macam-macam. Suara apa ini? Suara apa ya? Saya masuk ke kamar mandi. Itu pun buka dua gitu. Oh saya pun juga enggak, saya lihat apa sih? Batunya juga enggak ada. Lucu banget. Itu menakutkan Bang, bukan lucu. Ya enggak. Sore kalau malam mungkin ya kaget ya. Malam sore itu habis asar lah, jam 4-an gitu. Saya keluar, saya kira anak-anak iseng atau biasa kan anak-anak itu guyonan. Terus enggak ada orang. Terus tahunya itu Makanya saya tahunya setelah itu dengar ya saya ngomong ke rumah kalau selama 40 hari tidak ditempati pasti ada jin yang akan masuk di situ. Walah ya Allah, genderuwo itu tadi. Tapi kalau ketemu secara fisiknya gitu? Enggak, kalau genderuwo belum saya belum. Oh ya, ini ada pengalaman. Kalau genderuwo ini begini. Pada waktu saya ini di daerah Kenjeran, daerah Lebak. Pada waktu saya mau ngasih bantuan itu ada orang duafa. Itu dia bikin rumah kecil ala 1 meter kali berapa ini. Itu saya kirim makanan ke situ malam itu. Nah di situ teman saya yang bisa melihat, aduh, di atas ada monyet, kayak monyet. Itu difoto seperti gorila. Kelihatan di foto. Iya dia foto, tapi sama-sama kayak okay. Besar. Siluet gitu ya Bang? Kayak siluet kayak bayangan, tapi kalau kita yang agak tajam gitu kelihatan. Jadi bulunya ya seperti pokoknya gorila besar, bulunya lebat. Tapi kan teman-teman cewek kan nggak berani masuk, aku kasih masuk, terus gitu, terus aku saya kira-kira jarak saya dari ke rumah itu paling ya antara 5 meter, 7 meteran lah. Iya. Tapi di jalannya, tapi di sana sudah gelap. Gelap, ini gelap. Banyak pohon. Nah itu saya goda. Mana nggak ada genderuwo? Itu dia pohon tuh gerak gitu. Ngerasa ini. Apa mau digoda ya?
sana gak usah dia pun. Tapi memang di jalan ini padahal cuma di sana ketemu itu pohon digerusak-gerusak asli itu. Iya. Nunjukin eksistensi. Iya dia eksis gitu. Eksis. Dia menunjukkan eksisnya. Memang apa ya? Memang di situ tanah kosong. Jadi ini rumah, ini tanah kosong rimbun pohonnya banyak. Di situ ada gelandangannya di situ. Dia Itu rumah kardus gitu tak? Iya, karena rumah kardus gitu loh. Oh, oke. Mungkin karena banyak pohon-pohon itu ya, Bang? Iya, mungkin itu nggak tahu ya kan begitu ya. Aneh gitu loh, aku selalu ngomong, mana nggak ada, berarti pohon tigri, keropiak. Anak-anak pada mau lari ya. Tapi dunia gaib Abah percaya ya? Percaya, karena memang itu jin ya. Memang jin itu dibagi, jadi jin yang paling dasar, yang asror istilahnya. Iya. Yang paling memang dari fisik sudah tidak sempurna. Allah ciptakan tidak sempurna. Itu yang kerasa kayak bakwan gitu-gitu. Iya, bakwan di pocongan, genderuwo dan sebagainya. Memang kalau memang sudah jin yang kelasnya beda apa itu. Saya belum mampu ke sana sih. Cuma saya tanya kepada guru saya itu di sana alamnya jauh lebih bagus dan apa dia berpakaian yang lebih halus daripada sutra. Iya. Berdoa itu bagus. Oke. Makanya saya senang ke sana, mau ke sana itu dan nggak kuat puasanya sih. Oh, harus ada puasa. Iya, harus ada ritual tertentu. Oh, oke. Nggak sembarangan. Jadi makanya belajar begini harus ada guru. Benar. Kalau nggak ada guru, saya jamin 200% gendeng. Mana tahu tiba-tiba ini nggak tahu antara karena memang ini ada pengalaman adik setelah saya belajar. Jadi begini, dia ada ritual ini. Dia itu di dalam rumah. Dia ritual ini dia pas itu tidak sengaja dia pegang tangannya genderuwo yang dipegang. Allahu Akbar. Kuat karena memang nyata itu. Dia padahal posisi pintu dia apa ya keluar, kalau ngomong kasar dia nembus pintu. Jadi dia keluar ke rumah itu saking takutnya. Padahal pintu itu masih dikunci. Ya Allah. Berarti gimana? Dia nabrak pintunya benar rusak Iya. gimana? Enggak. Oh, oke. Ini kan bahaya ya. Ya. Ya berarti dia bisa nembus pintu pada waktu itu. Saking cerak bisa nembus. Wah, kayak noleh begini. Memang karena ya, profil dari genderuwo memang matanya merah. Kadang memang tergantung dia kalau mau matanya mau gini ya ini ya mata yang jelas mata merah membara. Ciri-ciri dasar genderuwo itu dari baunya kayak bau bangkai atau apa gitu ya Pak. Ada yang ngomong nggak telo itu Bang, itu apa betul Bang? Iya, kadang ada yang dibakar itu malah apa begitu. Karena baunya kayak kalau bahasa Jawanya badek atau apa tidak. Seperti itu. Makanya kan memang jin genderuwo ini dari jenis laki-laki, jin laki-laki memang genderuwo ini. Dan hati-hati juga memang dia senangannya sama manusia perempuan. Nah, itu. Memang laki-laki. Saya tuh ada pengalaman Bang. Jadi didatengin di mimpi. Itu lagi saya tulis di Instagram catatan Pipit Ika itu lagi sedang saya bahas. Tapi sampai sekarang saya itu nggak tahu ini itu apa. Cuman modelnya ya bukan genderuwo atau gimana Bang. Dia itu penampakannya laki-laki gitu. Tapi kayaknya tuh sering ikut saya gitu loh Bang. Itu apa Bang kayak gitu kira-kira tahu nggak sih Bang? Yang model kayak gitu apa sih? Begini, kita memang manusia secara lahirnya kita punya jin pendamping khairi yang mengikuti kita. Ini sebenarnya ada riadonya juga kalau misalnya mau ketemu, kalau dalam istilah Jawa itu sedulur papat lima pancer itulah ya itu ya. Okay. Ada itu. Kalau memang kadang ada yang khairin kita yang ada yang baik itu akan seperti berwujud baik. Ya. Kalau kita mungkin tidak baik, dia akan berwujud tidak baik. Tapi dia tuh kayak pacar gitu loh Bang. Gimana dong begitu? Itu kira-kira ada kemungkinan
Pak Wowo itu bukan. Nah makanya ini, ini tanda kutip ya, tanda kutip ini, tanda kutip. Kalau Kan ngeri, Bah. iya, ngomong ini saya tidak ngomong jorok, artinya begini. Biasanya genderuwo itu nafsunya seperti itulah ya. Kalau genderuwo yang sudah punya ilmu yang tinggi, dia bisa berwujud manusia. Makanya itu kalau perempuan, yes, apa ya, jaga-jaga, yes, sering. Baca doa. Iya, ayat kursi lah ya. Sebelum tidur disunahkan kita berwudu atau kita menjaga nih. Cincin kurang ajar begitu. Oke, nah itu tadi ngobrolin tentang sosok pengalaman Abah waktu ketemu dengan sosok yang saya sebutnya Pak Wowo aja. Katanya kan kalau ngomong nama aslinya nanti takutnya dia datang gitu kan. Enggak ya? Enggak, semoga enggak. Apalagi Bah, ada yang menarik lagi gimana? Saya tuh pernah Bah, jadi tapi waktu kecil dulu itu saya tuh di dalam tembok itu kayak ada desa sama persis modelnya kayak yang Abah bilang. Rumahnya itu jerami-jerami gitu, atapnya ijuk gitu, tapi suasananya tuh ya kayak gini, jadi kayak mendung gitu terus. Itu saya sampai bisa lihat badan saya di antara Mbah Putri sama Bapak, dulu kan tidurnya sama Mbah Putri sama Bapak. Mainan sama dia, cowok Mbah. Nah saya tuh mikirnya apa yang sering ikut saya tuh si cowok kecil itu yang dia juga jadi gede apa gimana? Bisa jadi. Itu apa sih Bah yang kayak gitu Bah? Kalau bisa, nah ini, kalau bisa manusia itu kan unik ya, punya sukma. Jadi sukma kita ini kadang, Betul. ya, bisa itu luar biasa, bisa melihat diri sendiri. Bisa, jadi sukmanya bisa melihat diri kita sendiri. Tapi waktu itu masih kecil Bah, masih di bawah 5 tahun, tapi ingat banget gitu. Pernah juga terakhir itu kayak ngerasa nggak suka sama cowok, nggak suka. Jadi itu sama suami kan, sama suami kok malas banget ketemu suami. Udah kamu pergi kemana kayak gitu saya gituin. Tapi suami ini kayaknya nggak. Terus dikasih garam gitu, coba injek gitu. Terus saya bilang, oh kayak dukun kamu gitu. Ternyata harus saya injek tuh kesetrum Bah saya. Ini apa? Kemudian dia bilang, udah kamu hadap sana baca apa ayat kursi, baca sholawat. Waktu itu saya lagi mensi, jadi baca sholawat aja disuruhnya gitu. Itu kayak di pikiran saya tuh ngelihat dia tuh dari belakang saya lari ke atas terus ke belakang rumah. Abis itu suami ngomong, dia ini tadi habis dari situ ke sini loh, persis seperti yang ada di kepala saya. Itu Bah, saya tuh masih bingung, dia ini siapa, saya sampai nggak ngerti sampai sekarang. Apakah penjelmaan dari yang Abah cerita tadi, si Wowo itu, atau apa Bah? Itu salah satu jin yang mungkin. Tingkatnya tinggi kan gitu? Enggak juga. Dia suka sama Anda. Bisa ya Bah? Apanya? Jin. Bisa. Itu ada jin. Ini sih sebenarnya kadang kalau yang saya tahu memang teman guru saya itu dia menikah sama jin. Dan jin ini sifat cemburunya luar biasa. Iya betul. Temen gurunya Abah nuwun sewu cewek apa cowok? Laki. Cowok. Iya. Menikah sama jin cewek. Iya. Waduh. Oke, terus Bah. Gimana tuh Bah terusan? Apanya? Terus akhirnya gimana Bah? Ya, Apakah dia punya saya tidak anak? Enggak, apakah dia punya anak? Saya tidak tanya lebih jauh. Oh, ya. pernah diceritain Iya, gitu aja. Cemburunya luar biasa. Oke. Oh my god. Apalagi Abah ada cerita apa lagi deh tentang seputar dunia-dunia seperti itu. Apakah Abah ada keinginan untuk memperdalam lagi olah rasa? Udah capek. Ya sekarang memang hal begitu memang kita satu petang melek ya, artinya kuat, tirakatnya banyak sih sebenarnya. Kalau kita sekarang banyak makan banyak tidur susah. Gitu ya? Iya. Harus banyak tirakat ya harusnya Iya. ya Bah ya. Kan di samping memperkuat spiritual kita juga. Kita 1 jam belum makan aja sudah teler ya. Sudah fase-fase itu sudah dulu lah. Karena begini nanti kita sudah sudah berkeluarga, berefek pada keluarga. Oh. Hal begitu sebenarnya kalau belajar pada waktu mau bujang aja.
Gitu. enak ya. Iya. Udah keluarga. Abah mandek apa olah rasa tuh udah lama kah? Tahun saya berhenti tuh tahun 2000-an ke atas gitu. Tapi kadang memang dunia sangat luar biasa indah ya. Jadi ada fase-fase sebelum masuk ke alam itu ada semacam kayak kita masuk gumbalan cahaya itu indah banget, indah. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah menciptakan indah banget. Jadi, kalau diceritakan susah, kalau nggak tahu sendiri ini kayak gumbalan warna-warni yang tidak ada di ini ya. Betul sekali. Ya, itu benar. Makanya saya melihat, saya membaca Allah menciptakan ini ada cahaya yang manusia memang tidak melihat. Ada cahaya yang bisa berbahaya ini kalau diri. Abah nggak pengen lihat lagi? Nggak pengen berkunjung lagi ke sana? Nah ini nanti aja lah kalau sudah kalau asik itu kalau sudah asik sudah itu istana halwat mas malas kali ya dunia ini. Betul. Iya indah Masya Allah luar biasa. Itu masih kelas-kelas kalau kelas sekedar bagaimana nanti kelas bidadari Masya Allah. Iya, itu teman-teman juga banyak yang ngomong tuh hati-hati kalau udah halwat udah, apalagi kalau kamu punya keluarga ya harus bekal untuk keluarga. Kan ada sebuah cerita dari kiai saya itu, dia didengarkan suaranya bidadari, jadi Masya Allah. Tapi begitu lihat suara manusia dia muta-muta. Astagfirullah. Masya Allah, ini indah luar biasa. Baru suaranya. Suaranya, jadi diperdengarkan. Ini dia lagi teman guru saya itu bisa melihat beliaunya itu masih muridnya Gusmi almarhum. Oh iya. Itu ada 3 ya. Yang perempuan ini dulu PSK, yang satu ini temannya, yang satu lupa saya. Yang ini teman saya bisa melihat siksa kubur. Dan siapapun yang tapi ini kamu kalau melihat sudah tahu awam, kamu pasti bakal tidak akan pernah merasakan enaknya dunia. Sudah malas sudah. Ya Allah. Oke Abah, kita angkat dulu ada azan asar. Nanti kita lanjut lagi. Azan maghrib. Ini maghrib ya? Maghrib, Masya Allah Abah ya. Azan maghrib ternyata. Saya nggak sadar. Dari tadi mendung kan Bah di luar soalnya. Kita nunggu. Masalah gaib termasuk itu. Kita nunggu adzan maghrib selesai dulu. Nanti kita lanjut kawan-kawan ya. Oke, alhamdulillah kita lanjut lagi. Abah Yuza ini selain sangat aktif di dunia sosial dan habis cerita tentang pengalaman misterinya tadi, ada lagi salah satu keahlian Abah. Apa tuh, Bah? Ya, dulu sempat selain belajar begitu kan juga kita pengobatan makanan. Jadi dengan doa juga healing, istilahnya healing. Jadi saya padukan antara pengobatan alternatif dan healing kita gabungkan. Oke. Iya. Jadi terapi gitu, Bah? Ya. Bisa dibilang begitu ya? Ya, kadang-kadang saya bikin apa ya untuk orang-orang sepuh yang kadang baik penyakit itu secara medis dan non medisnya di sini bukan yang kena santet, bukan ya enggak, saya belum mampu ke sana. Artinya yang apa ya penyakit hati. Oke. Iya, jadi penyembuhan healing itu adalah kita sembuhkan hatinya. Orang yang ini salah satu contoh. Orang yang punya dendam itu bisa berakibat satu ke livernya kena, terus akhirnya jadi kadang ada yang saya temui ini yang pengalaman jadi stroke. Oke, iya. Biasanya perempuan. Gitu ya, Bang. Ya, yang paling kalau dia sudah memendam apa ya amarah itu kalau dipendam itu jadi penyakitnya. Gitu ya. Perempuan, awas dari perempuan. Oke. Karena pasien saya banyak perempuan. Oh, oke. Saya jadi takut. Oke, mungkin nanti kalau Abah berkenan, nanti mungkin saya bisa diterapi, Bah. Insya Allah. Oke. Tapi kadang-kadang ini healing itu lucu juga ya. Kadang kalau ada sesuatu yang bersinggungan dengan alam gaib maka dia akan masuk. Oh, begitu ya? Iya. Itu saya alami. Kadang sampai kesurupan mereka itu. Atau itu dia karena jin yang amarah yang begitu luar biasanya, dia tidak bisa mengontrol, akhirnya seperti itu. Satu ruangan itu pernah kesurupan semua. Masya Allah.
Oke, market job nanti ya. Oke, nanti kita coba ya Oke. di sini. Iya. Oke. Tetap ya di catatan Pitika yang kali ini lebih seru lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya, Bah ya. Oke. Iya, di catatan. Pitika. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tadi obrolan kita dengan Abah Yuza. Setelah nanti ada terapi-terapi sedikit ya Bah, nanti di terapi. Nanti cuplikannya akan saya kasih. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan kami malam hari ini. Abah, terima kasih sudah datang. Semoga nggak bosan main-main ke sini lagi ya Bah. Oke, dan nanti akan saya sertakan juga linknya Blakraan Yuk, barangkali ada teman-teman yang mau ikutan nggak waras kayak Abah ya. Oke, jadi jangan lupa subscribe, comment, and like Bah. Iya. Apa Bah? Subscribe, comment, and like. Maksudnya akunnya. Iya, nanti akunnya Blakraan Yuk juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Pitika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai